Farah lalu mendekat ke arah Daryl. Ia masih membawa garpu di tangannya. Garpu tersebut lalu ia arahkan tepat di depan wajah kekasihnya, membuat Daryl spontan memundurkan kepalanya. "Awas aja kalau ternyata kamu macam-macam sama sekretaris kamu itu ya," ancam Farah tak main-main. Daryl menelan salivanya. Entah mengapa Farah belakangan ini berubah lebih mengerikan. Tak bisa ia bayangkan kalau saja di video itu memang dirinya. Pasti Daryl akan mendapatkan asap yang lebih parah daripada sakit pinggang. Daryl mencoba menurunkan garpu yang ditodong tepat di depan wajah Daryl tersebut. "Tenang dulu sayang, lagian kalau aku mau macam-macam sama dia, harusnya sudah dari dulu aku lakukan dong." "Oh, jadi sudah dari dulu kamu berniat macam-macam," cecar Farah lagi. "Bukan, aduh." Daryl menjambar rambutnya sendiri. Kekasihnya ini kadang tidak bisa diajak kompromi. Belum apa-apa sudah emosi. "Aku sama sekali tidak ada niatan begitu. Kita bekerja secara profesional sayang." "Awas aja, kalau beneran kamu macam-macam, bukan cuma yang atas aja aku colok pakai garpu, tapi yang di bawah juga," ancam Farah lagi sambil memicingkan matanya ke benda pusaka milik Daryl di bawah. Daryl spontan menutup bagian bawahnya dengan tangan, jadi ngilu sendiri dibuatnya. "Tapi selama Mak Edot masih hidup, semua masalah pasti aman," jawab Daryl sambil kemudian nyengir seperti bintang iklan pasta gigi. "Kalau berani panggil Mak Edot untuk perbaikin belalai kamu, awas aja," gertak Farah lagi. Daryl yang awalnya nyengir, sekarang jadi gigit jari. "Memang kenapa sih? Kamu gak lihat tangannya sakti begitu? Sekali sentuh pasti jadi tahan lama sayang." Farah langsung mendelik. Ternyata Daryl masih tetap penasaran dengan kesaktian Mak Edot yang katanya bisa membuat kuat tahan lama itu. Sampai kapanpun Farah tidak akan pernah memberikan restu untuk Daryl melakukan pengobatan bagian penting itu ke Mak Edot. "Lama-lama ngomong sama kamu bikin kesel, bikin kepala panas," keluh Farah. Ia pun pergi menjauh dari Daryl. "Mau kemana?" tanya Daryl saat Farah telah masuk ke dalam kamarnya. "Mau mandi," teriak Farah dari dalam kamarnya sambil kemudian terdengar suara bantingan pintu. Daryl mengelus dadanya, merasa sedikit kaget. Garangnya Farah melebihi kearosnya Upin Ipin. Kali ini ia tidak mau menyusul Farah ke kamar mandi. Biarkan saja Farah menjadi mermaid di dalam. Siapa tahu setelah itu hatinya jadi lebih melunak dan tidak mengancam Daryl terus-terusan. Sambil menunggu Farah selesai mandi, Daryl pun menyiapkan makanan untuk makan malam mereka. Saat Daryl sibuk di dapur, tiba-tiba suara gawai milik Farah terus berbunyi berisik. Daryl celingukan mencari gawai tersebut, dan akhirnya menemukannya tepat di atas meja makan. Ia pun melirik ke layar gawainya itu. Rupanya sebuah panggilan telepon dari seseorang yang nomornya belum disimpan. Daryl mengerutkan keningnya penasaran. Tak lama panggilan telepon itu pun terhenti. Karena penasaran, akhirnya Daryl memutuskan untuk melihat siapa sebenarnya orang yang barusan menelepon itu. Baru saja ia membuka layar terkunci, tapi gawai tersebut tiba-tiba ditarik dari tangan Daryl. "Ngapain sih?" tanya Farah pada Daryl yang baru saja merampas gawai itu dari tangannya. "Tadi ada yang telepon, baru mau aku angkat tapi malah sudah terhenti," jelas Daryl pada Farah. Kekasihnya tampak langsung mengecek bagian panggilan yang tak terjawab. Dari nomor yang Farah tidak kenal. Beberapa hari ini nomor ini memang terus-terusan menghubungi tapi tak pernah Farah respon. Ada juga beberapa pesan yang masuk, tapi tak pernah juga Farah balas. "Dari siapa? Kenapa nomornya belum kamu simpan?" tanya Daryl. Matanya curi-curi pandang ke layar gawai milik Farah tersebut. "Bukan siapa-siapa, aku tidak kenal," jawab Farah cuek. "Mungkin fans kamu,"
Atau mantan pacar kamu? Tebak Daryl. Farah cuma menggedikkan bahunya. Atau jangan-jangan selingkuhan kamu? Tebak Daryl lagi dengan tatapan curiga dan penuh intimidasi ke arah Farah. Jangan sembarangan ngomong deh, aku nggak pernah selingkuh dalam menjalin hubungan. Tapi malah aku yang jadi selingkuhan. Lupa. Farah balik melawan Daryl. Kalau sudah bilang begitu, Daryl bisa apa lagi? Nyatanya memang Farah pernah Daryl gunakan sebagai selingkuhan dari hubungannya dengan Jessie dulu. Itu kan lain sayang. Hubungan kita sama-sama saling menguntungkan saat itu. Sampai saat ini juga masih saling menguntungkan. Bedanya karena sekarang kamu sudah jadi pacar sah, jadi bisa lebih galak dibanding yang dulu. Daryl nyengir memamerkan giginya pada Farah. Oh, jadi aku galak? Tanya Farah. Tatapannya mulai tidak santai. Iya, galak banget. Apalagi kalau apa? Daryl melepaskan apron yang ia pakai. Lalu dengan kekuatan seperti Hercules, ia pun membopong tubuh Farah menuju ke kamar Farah. Turunin, gak kapok sakit pinggangnya. Bentak Farah sambil melawan dengan memukul-mukul dada Daryl. Sekarang giliran kamu yang harus ngerasain sakit pinggang. Daryl lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Farah. Puasin aku, bisiknya. Farah menyeringai. Tubuhnya sudah dibaringkan di atas ranjang oleh Daryl. Mau berapa kali? Tantang Farah. Sampai stok kondom habis. Farah sore ini kembali melakukan latihan di tempat fitness. Hari ini ada kelas Zumba. Ia sudah janjian dengan Cynthia untuk bertemu kembali sekaligus latihan bersama. Farah datang lebih awal dari Cynthia. Dan tak lama sosok teman baiknya itu pun datang dengan diantar oleh suaminya. Diantar suami kamu? Tanya Farah. Cynthia mengangguk. Iya, hari ini kan weekend, jadi suamiku kebetulan libur. Dan menawarkan untuk mengantarkanku ke sini. Jawab Cynthia. Duh, jadi ngiri, kapan ya aku bisa diantar jemput suami begitu? Makanya buruan nikah. Kalau urusan menikah udah kepengen sih. Cuma kalau kepengen aja tapi tanpa persiapan ya sama aja bohong. Kalau nikah sama orang kaya bukan kamu lagi yang persiapkan pernikahan. Tinggal perintah sana-sini asal ada uang, selesai. Tampak seulas senyum tipis di bibir Farah. Merasa benar dengan apa yang Cynthia katakan. Menikah dengan Daryl tentunya tak perlu banyak persiapan materi untuk Farah. Dengan uang Daryl semua bisa diselesaikan. Dan Farah cuma perlu membawa badan. Tapi aku juga perlu persiapan mental, sahut Farah. Mental kaya maksudnya, tebak Cynthia. Farah tertawa mendengar celetukan Cynthia. Pacarku itu anak satu-satunya, dan keluarganya pasti bukan orang sembarangan. Aku cuma merasa aku harus menyiapkan mentalku menghadapi keluarganya yang bukan orang sembarangan dan terpandang itu. Semua itu berjalan seiringnya waktu. Nanti kamu pasti terbiasa dengan itu semua. Termasuk kehidupan baru menjadi istri dan seorang ibu. Tanya Farah. Betul, berat kalau dipikir-pikir, tapi jalani saja. Semua pasti baik-baik saja kok, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Farah tampak mengangguk. Ia lalu melirik ke ruang tunggu di tempat fitness tersebut. Suami kamu nungguin di sini. Iya, daripada aku minta dia balik pulang, mending nunggu di sini. Kasihan jalanan macet. Lebih baik duduk manis aja di sini. Lagian nanti sepulang dari sini aku rencana mau malam mingguan berdua sama suamiku. Jelas Cynthia. Wow, serius? Kalian masih sering malam mingguan? Serius, suamiku itu tipenya memang agak romantis. Jadi kita kadang masih seperti anak ABG. Farah jadi semakin iri. Biarpun Cynthia sudah menikah bertahun-tahun, tapi keromantisannya tetap dijaga. Farah pun melirik sekilas ke ruang tunggu. Tempat suami Cynthia menunggu. Betapa kagetnya Farah saat tak sengaja melihat suami Cynthia memberikan satu kedipan mata ke arah Farah.